Jasad Faridatul Ilmi, Harizan Arka, 3 tahun, dan Raisa Adiah, bayi 4 bulan dibawa keluarga dari kamar mayat Rumah Sakit Bendan, Pekalongan untuk dimakamkan. Rencananya 2 korban dimakamkan di Kelurahan Jenggot, Pekalongan, sementara sang ayah akan dimakamkan di Kelurahan Simbang Wetan. Sebelumnya ketiga korban tewas akibat ledakan tabung gas yang memporak-porandakan kamar kos mereka di Kelurahan Kradenan, Pekalongan Selatan pada Minggu lalu. Akibat ledakan 4 orang satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan kedua anaknya menderita luka bakar. Saat ini sang ibu Halimatus Sa'diah masih dirawat di rumah sakit akibat luka bakar yang dideritanya. Polisi masih melakukan pendalaman dan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti dugaan tabung gas meledak. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Dan sangat yakin kalau ini sehingga kami juga berdoa kepada pemenang kasus ini. Siti Nur Hikmah dan Afidatul Mutmainah, 2 guru madrasah sanawiyah di Banyumas, Jawa Tengah ini mendatangi kantor wilayah Kementerian Agama Banyumas setelah diberhentikan sepihak oleh pihak yayasan di mana keduanya mengajar. Sementara 1 guru lain tidak bisa hadir dan diwakili keduanya. Kuasa hukum para guru ini menyampaikan, pemecatan dilakukan tanpa melalui tahapan peringatan seperti yang diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan. Sementara itu, kedua guru menduga pemecatan dilakukan karena tuduhan penggelapan dana pengadaan barang, namun belum ada bukti hukum yang sah. Pihak Kemenak Banyumas menyatakan akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dan akan memfasilitasi komunikasi antara pihak yayasan dan guru yang diberhentikan. Kasus ini tengah menjadi perhatian terutama di lingkungan pendidikan madrasah di Banyumas, karena dinilai mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap tenaga pendidik di bawah yayasan swasta. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Beri edukasi kepada masyarakat agar aktif memeriksa kesehatan dan deteksi dini penyakit, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengikuti program cek kesehatan gratis di Puskesmas Menteng, Jakarta Pusat. Setelah mendampingi Gibran, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengumumkan, kini masyarakat bisa melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas kapan saja, tidak terbatas pada momen tertentu seperti ulang tahun. Hingga kini program cek kesehatan gratis sudah mencatat 51 juta orang terdaftar dan 47 juta orang telah diperiksa. Sehingga mendekati target 50 juta pemeriksaan pada tahun 2025 ini. Rencananya pemerintah akan memperluas pelaksanaan ke sekolah, kantor, komunitas, dan juga tempat ibadah agar akses pelayanan semakin merata. Sementara itu, Dante menargetkan dalam 5 tahun ke depan seluruh penduduk Indonesia bisa mendapatkan layanan cek kesehatan gratis. Tim Liputan iNews melaporkan. Berkaos putih dan bermasker, Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di gedung KPK Jakarta pagi tadi. Tidak banyak bicara, Abdul Wahid langsung naik ke lantai 2 gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya Abdul Wahid dan 9 orang lainnya ditangkap dalam operasi tangkap tangan di Riau Senin kemarin. KPK juga menyita barang bukti sejumlah uang. Tim penyidik KPK masih terus mendalami dugaan korupsi pembangunan jalan layang Dinas PUPR Riau. Saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Penangkapan Abdul Wahid menambah panjang daftar Gubernur Riau yang ditangkap akibat kasus korupsi. Sebelumnya 3 Gubernur Riau berturut-turut di era reformasi telah dipenjara karena perkara korupsi. Pertama, Saleh Jasib ditangkap pada 2008 atas korupsi pengadaan mobil damkar. Ia divonis 4 tahun penjara. Kemudian Gubernur 2 periode 2003 hingga 2013, Ruzli Zainal, dijatuhi vonis 14 tahun atas korupsi PON dan kehutanan. Korupsi di Provinsi Riau terus berlanjut pada periode 2014-2016. Gubernur Anas Ma'amun tersangkut korupsi suap revisi kawasan hutan. Ia dijatuhi vonis 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Jasad Faridatul Ilmi, Harizan Arka, 3 tahun, dan Raisa Adiah, bayi 4 bulan dibawa keluarga dari kamar mayat Rumah Sakit Bendan, Pekalongan untuk dimakamkan. Rencananya 2 korban dimakamkan di Kelurahan Jenggot, Pekalongan, sementara sang ayah akan dimakamkan di Kelurahan Simbang Wetan.
Sebelumnya ketiga korban tewas akibat ledakan tabung gas yang memporak-porandakan kamar kos mereka di Kelurahan Kradenan, Pekalongan Selatan pada Minggu lalu. Akibat ledakan 4 orang satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan kedua anaknya menderita luka bakar. Saat ini sang ibu Halimatus Sa'diah masih dirawat di rumah sakit akibat luka bakar yang dideritanya. Polisi masih melakukan pendalaman dan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti dugaan tabung gas meledak. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Dan sangat prihatin kali ini sehingga kami minta bantuan kepada kemenang kasus Siti Nur Hikmah dan Afidatul Mutmainah, dua guru madrasah sanawiyah di Banyumas, Jawa Tengah ini mendatangi kantor wilayah Kementerian Agama Banyumas setelah diberhentikan sepihak oleh pihak yayasan di mana keduanya mengajar. Sementara satu guru lain tidak bisa hadir dan diwakili keduanya. Kuasa hukum para guru ini menyampaikan, pemecatan dilakukan tanpa melalui tahapan peringatan, seperti yang diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan. Sementara itu, kedua guru menduga pemecatan dilakukan karena tuduhan penggelapan dana pengadaan barang, namun belum ada bukti hukum yang sah. Pihak Kemenak Banyumas menyatakan akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dan akan memfasilitasi komunikasi antara pihak yayasan dan guru yang diberhentikan. Kasus ini tengah menjadi perhatian terutama di lingkungan pendidikan madrasah di Banyumas karena dinilai mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap tenaga pendidik di bawah yayasan swasta. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Beri edukasi kepada masyarakat agar aktif memeriksa kesehatan dan deteksi dini penyakit, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengikuti program cek kesehatan gratis di Puskesmas Menteng, Jakarta Pusat. Setelah mendampingi Gibran, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengumumkan, kini masyarakat bisa melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas kapan saja, tidak terbatas pada momen tertentu seperti ulang tahun. Hingga kini program cek kesehatan gratis sudah mencatat 51 juta orang terdaftar dan 47 juta orang telah diperiksa. Sehingga mendekati target 50 juta pemeriksaan pada tahun 2025 ini. Rencananya pemerintah akan memperluas pelaksanaan ke sekolah, kantor, komunitas, dan juga tempat ibadah agar akses pelayanan semakin merata. Sementara itu, Dante menargetkan dalam 5 tahun ke depan seluruh penduduk Indonesia bisa mendapatkan layanan cek kesehatan gratis. Tim Liputan iNews melaporkan. Berkaos putih dan bermasker, Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di gedung KPK Jakarta pagi tadi. Tidak banyak bicara, Abdul Wahid langsung naik ke lantai 2 gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya Abdul Wahid dan 9 orang lainnya ditangkap dalam operasi tangkap tangan di Riau Senin kemarin. KPK juga menyita barang bukti sejumlah uang. Tim penyidik KPK masih terus mendalami dugaan korupsi pembangunan jalan layang Dinas PUPR Riau. Saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Penangkapan Abdul Wahid menambah panjang daftar Gubernur Riau yang ditangkap akibat kasus korupsi. Sebelumnya 3 Gubernur Riau berturut-turut di era reformasi telah dipenjara karena perkara korupsi. Pertama, Saleh Jassid ditangkap pada 2008 atas korupsi pengadaan mobil damkar. Ia divonis 4 tahun penjara. Kemudian Gubernur 2 periode 2003 hingga 2013, Ruzli Zainal, dijatuhi vonis 14 tahun atas korupsi PON dan kehutanan. Korupsi di Provinsi Riau terus berlanjut pada periode 2014-2016. Gubernur Anas Ma'amun tersangkut korupsi suap revisi kawasan hutan. Ia dijatuhi vonis 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.